Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat pillah dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan ini merupakan pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini kita masuk pada halaman ke-13 dari versi cetakan kitab seperti ini. Pada halaman ke-13 ini, Musannif rahimahullah taala membawakan ayat dari surat An-Nisa ayat ke-36. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya syai'a dengan sesuatu. Kemudian pensyarah kitab ini menjelaskan ayat tersebut, yakni Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Lafaz wala tusyriku ini artinya kata beliau utruku syirka, tinggalkanlah kesyirikan, ya, tinggalkan kesyirikan, itu maknanya. Jadi wala tusyriku, dan janganlah kalian berbuat syirik atau janganlah kalian menyekutukan, artinya utruku syirka, tinggalkan kesyirikan. Wahwa, dan adapun yang dimaksud dengan kesyirikan tersebut adalah taswiyatu ghairillahi, yaitu menyamakan selain Allah billahi dengan Allah. Fima huwa min khosa'isillahi, pada sesuatu yang termasuk dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa, kita beribadah, ya, menyembah, ya, memohon. Ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah karena ini merupakan kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz syai'an ini kata beliau nakiratun. Ya, dalam bahasa Arab ini arti nakirah adalah yang sifatnya umum, ya, yang sifatnya umum. Bisyaki nahyi dalam konteks larangan. Ya. Fata syirka, maka ini mencakup kesyirikan kabirahu, ya, kabirahu kesyirikan yang besar, wasogirahu dan kesyirikan yang kecil. Karena ini sifatnya umum. Jadi larangan di sini ada larangan berbuat kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar, atau yang besar maupun yang kecil. Ini yang dimaksud dengan syai'an. Kemudian al-makna al-izmali lil ayati. Nah, adapun makna secara ijmal, secara global tentang ayat ini, yaitu ya'murullahu subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadahu kepada hamba-hambanya bi'ibadatihi, dengan beribadah kepadanya wahdahu, semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yanhahum, dan dia Allah melarang mereka anisyirki, dari berbuat syirik. Walam yuhassa, dan tidak khusus nau'an, jenis min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah. La du'aan, tidak masalah doa, wala salatan, dan tidak pula masalah salat, wala ghairu huma, dan tidak pula selain keduanya. Liya umal amru, agar meliputi perintah jami'a anwa'il ibadati, seluruh
macam-macam ibadah. Jadi yang dimaksud di sini beribadah kepada Allah itu bukan khusus dalam satu jenis saja. Ya. Jadi bukan hanya masalah berdoa, masalah sholat saja, tapi seluruh ibadah-ibadah ya itu harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini yang dimaksud dengan ayat di sini wa'budullaha, ya, beribadahlah kepada Allah. Artinya seluruh ibadah, bukan hanya satu jenis ibadah saja. Karena ada orang yang hanya ibadah satu jenis, tapi jenis yang lainnya dia persembahkan kepada selain Allah. Ada orang sholat, ya, rajin banget sholatnya, tapi di sisi lain dia berdoa kepada selain Allah, mencari keberkahan kepada selain Allah. Ya. Hobi mencari keberkahan ke kuburan-kuburan para wali. Nah ini, jadi satu ibadah dipersembahkan kepada Allah, tapi ibadah yang lain dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Karena perintah di sini adalah liya umal amru jami'a anwa'il ibadati, yaitu meliputi perintah seluruh jenis-jenis ibadah. Kemudian walam yuhossi nau'an, dan tidak khusus nau'an, jenis, ya, satu jenis, min anwa'i syirki, dari jenis kesyirikan. Jadi larangan berbuat kesyirikan juga bukan hanya satu jenis, ya. Jadi yang dimaksud wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya syai'a dengan sesuatu. Ini bukan dalam satu jenis kesyirikan saja. Ya. Liya umanahyu, ya, agar meliputi larangan di sini adalah jami'an wa'i syirki, larangan seluruh perbuatan kesyirikan. Ya. Segala bentuk kesyirikan ini dilarang. Baik. Kemudian selanjutnya munasabatul ayati lil babi. Ini kesesuaian ayat dengan bab. Annaha, sesungguhnya ayat ini adalah ibtada'atil amra bitauhidi wa nahya anisyirki. Jadi ayat ini memulai perintah dengan tauhid, kemudian larangan dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Fafiha, maka di dalamnya ada tafsirut tauhidi, ada penjelasan tentang tauhid. Bi'anahu, dengan sesungguhnya tauhid itu adalah ibadatullahi, adalah ibadah kepada Allah wahdahu semata, wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Ini yang dinamakan ibadah. Jadi ibadah itu mengesahkan Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ini namanya ibadah. Ya. Maka ketika seseorang mengaku beribadah, tapi di sisi lain dia berbuat kesyirikan, maka ini belum dikatakan sebagai ibadah. Ma yustafadu minal ayati. Jadi apa yang diambil faidahnya dari ayat ini? Maka di sini beliau memberikan beberapa poin faidah yang bisa diambil dari ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati. Kewajiban mengesahkan Allah di dalam beribadah. Li'anallaha, karena sesungguhnya Allah amara bidzalika awalan, pertama-tama memerintahkan tentang itu, yaitu tentang
tauhid atau mengesahkan Allah. Bahwa akadul wajibati. Maka hal tersebut ya, ifradullahi bil ibadati, ini merupakan yang sangat ditekankan kewajibannya. Kemudian yang kedua, tahrimus syirki, ya, pengharaman berbuat kesyirikan. Li'anallaha, karena sesungguhnya Allah naha anhu, melarang dari melakukan hal tersebut. Bahwa asyadul muharramati, dan ini kesyirikan itu adalah sesuatu yang paling berat keharamannya. Kemudian ketiga, an-najtina basyirki, ya, bahwasannya atau sesungguhnya menjauhi kesyirikan syartun, merupakan syarat fi syihatil ibadati, di dalam sahnya ibadah. Ya, jadi sah atau tidaknya sebuah ibadah ini bergantung dari hal ini, ya, ikhlas atau syirik itu. Maka kesyirikan ini adalah, ya, kesyirikan ini adalah pembatal dari apa? Dari sebuah ibadah. Jadi menjauhi kesyirikan ini merupakan syarat dalam ibadah. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah koronal amra, menginginkan bil ibadati, dengan ibadah itu, binahyi, ya, binahyi, dengan larangan anisyirki, dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, anasyirka, bahasanya syirik haramun, yalah haram, qaliluhu wa kasyiruhu, sedikit maupun banyak, kabiruhu wa sagiruhu, besar atau kecil. Li'anna kalimata syai'an, karena sungguhnya kalimat atau lafaz syai'an nakiratun adalah sifatnya umum, bisyaki nahyi, dalam konteks larangan, fata'ummu kulla dzalika, mencakup semua itu. Kemudian yang kelima, annahu la yazuzu, bahasa sesungguhnya, ya, la yazuju, tidak boleh, an yusroka, ya, untuk melakukan kesyirikan ma'allahi, bersama Allah, ahadun, seorang pun, bi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. La malakun, tidak kepada malaikat, wala nabiyun, tidak pula kepada nabi, wala salihun, tidak pula kepada orang yang soleh, minal auliyai, dari para aulia, wala sonamun, dan tidak pula kepada berhala. Li'anna kalimata syai'an, karena sesungguhnya lafaz syai'an ammatun, itu bersifat umum. Demikian sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Syukron jazilan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.